Baik. Untuk yang DES, Bapak Ibu, ini akses lamannya masih sama juga. Semuanya mengakses di sister perguruan tinggi masing-masing. Sedangkan penilaian persepsional untuk mahasiswa atau atasan yang menggunakan token bisa diakses di slash penilaian persepsional dari sister perguruan tinggi masing-masing. Lalu untuk melihat hasil Serdos, jadi banyak pertanyaan masuk ke kami juga. Jadi jika Bapak Ibu ingin melihat hasil penilaian Serdosnya itu di sister kementerian. Dan mohon Bapak Ibu lihat saja jadwal di masing-masing DIS-nya di halaman Serdos sisternya. Di situ tertera tanggal-tanggal penting yang perlu dicatat. Jadi mungkin untuk mengurangi lot di PSDPTU, Bapak Ibu DIS juga bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Apa saja yang perlu dilakukan pengecekan mandiri? Yang pertama adalah status eligibility, atau dosen-dosen bisa melihat bagaimana dosen tersebut apakah sudah eligible atau tidak. Saat ini belum kita rilis Bapak Ibu untuk update yang terbaru. Insya Allah hari Senin kita akan rilis karena ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita rilis perbaikan. Itu perbaikan yang pertama adalah sesuai dengan PO. Kita tidak melihat masa kerja 2 tahun, tetapi kita melihat masa kerja sejak terhitung dari TMT fungsional pertama. Makanya di sini ada TMT fungsional pertama dan masa kerja berdasarkan fungsional pertama. Dan ini dihitung sejak awal bulan. Jadi tiap awal bulan akan dilakukan perhitungan. Jadi kalau kita akan buka mulai bulan Juni, berarti dilihat berdasarkan tanggal 1 Juni tahun 2020. Begitupun juga dengan syarat BKD, TKDA, TKBI, dan pekerti atau AA. Lalu alasan tidak eligible juga ditampilkan seperti ini. Lalu juga BKD, mana saja yang belum diunggah, maka akan tampil di sini. Dengan catatan, DYS itu mengirimkan ke PSDPTU soft file dalam bentuk PDF LKD-nya dalam kurun waktu 2 tahun yang memenuhi. Jika sudah eligible, maka tampilannya adalah seperti ini. Lalu ketika sudah eligible dan sudah dibuka periode Serdosnya, Bapak Ibu tinggal melakukan pengisian. Yang pertama adalah validasi biodata peserta. Di bagian validasi biodata peserta, ini diambil dari profil Bapak Ibu. Jika datanya ada yang kurang lengkap, silakan edit Bapak Ibu. Seperti gelar depan, gelar belakang, mungkin ada yang tidak sesuai dari apa yang ditarik oleh sister, mungkin ada yang hanya ditampilkan gelar dokternya atau gelar insinyurnya, lalu gelar belakang hanya perlu ditampilkan gelar pendidikan terakhirnya, dan lain sebagainya. Lalu NPWP ini silakan diisikan Bapak Ibu, lalu alamat rumah dan juga telepon rumah dan lain sebagainya sesuai dengan form-form yang sudah disediakan. Jika profil Bapak Ibu sudah lengkap, maka tidak perlu dilakukan pengisian kembali di halaman biodata. Selanjutnya di bagian validasi biodata ada di bagian akademik. Silakan Bapak Ibu isikan bidang ilmu, lalu mata kuliah pokok dan karya yang dianggap paling fenomenal. Sekedar informasi Bapak Ibu, di bidang ilmu adalah hal yang terpenting sampai Bapak Ibu lulus sertifikasi dosen. Jadi sampai lulus sertifikasi dosen, Bapak Ibu mohon bidang ilmu ini tidak diubah. Atau yang benar-benar ini adalah bidang ilmu Bapak Ibu. Karena bidang ilmu ini yang menentukan Bapak Ibu dinilai oleh asesor siapa. Dan ini relevan dengan tridharma Bapak Ibu, pendidikan terakhir, dan risetnya terkait tentang bidang ilmu tersebut.
Jadi mohon perlu ditekankan kembali, bidang ilmu mohon yang benar-benar sesuai dan relevan. Jangan sampai ketika sudah dinilai oleh asesor, ini kejadian Bapak Ibu tahun kemarin. Sudah dinilai, sudah lulus, tiba-tiba masuk surat dari perguruan tingginya atau masuk WA ke kami juga, mohon diubah bidang ilmu saya karena saya salah memilih bidang ilmu. Sertifikat sudah dicetak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu tentukan dengan seksama apa bidang ilmunya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengisian bidang ilmu. Jika sudah, Bapak Ibu bisa simpan dulu biodatanya. Jika sudah yakin, baru klik validasi biodata. Langkah selanjutnya mengunggah pas foto, ini peraturannya masih tidak berubah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu upload sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Lalu halaman daftar riwayat hidup, ini bersifat klaim apa yang ada di portofolio Bapak Ibu. Jadi cara klaimnya tinggal klik tambah, lalu pilih data yang ada, lalu klik simpan. Ini adalah daftar rincian, kalau dulu ada 13 poin Bapak Ibu, sekarang kita persingkat jadi hanya 8. Itu adalah riwayat pendidikan, kualifikasi pendidikan formal. Ini diperoleh dari PDDikti, jadi jika ada yang kurang atau salah, silakan lakukan perubahan data dosen. Lalu riwayat pelatihan profesional di bagian kualifikasi diklat. Jika diklatnya adalah pekerti atau AA, berarti harus sudah valid. Lalu jika kualifikasi diklat yang non pekerti atau AA, Bapak Ibu bisa inputkan secara mandiri. Riwayat pengalaman mengajar ini wajib dari pelapor PDDikti juga di menu pengajaran. Riwayat produk bahan ajar, pelaksana pendidikan, sub menu bahan ajar. Lalu riwayat penelitian ini wajib di pelaksana penelitian, sub penelitian. Lalu riwayat publikasi karya ilmiah atau karya seni ini juga wajib di pelaksana penelitian, publikasi, dan pelaksana penelitian paten atau HKI. Selanjutnya riwayat pertemuan ilmiah itu pelaksana pengabdian atau pembicara, dan riwayat pengabdian ini wajib juga di pelaksana pengabdian, sub menu pengabdian, dan riwayat organisasi profesi atau ilmiah di bagian penunjang, sub anggota profesi. Jika Bapak Ibu sudah selesai, silakan diverifikasi. Masuk ke selanjutnya itu instrumen persepsional diri. Perlu diingatkan kembali Bapak Ibu, instrumen persepsional diri bisa diisikan jika Bapak Ibu sudah di plotting siapa penilai atasan dan sejawatnya. Jika belum di plotting siapa atasan dan 3 sejawatnya, maka tidak bisa melakukan pengisian persepsional diri. Ini bisa disimpan dulu, jika sudah nanti dilakukan validasi. Dan validasi akan muncul ketika Bapak Ibu sudah melakukan simpan penilaian pertama. Lalu masuk ke penyusunan dokumen PDD UKT-PT. Sebelum Bapak Ibu mengisikan PDD UKT-PT, Bapak Ibu isikan terlebih dahulu yang pertama narasi mission statement. Di mana kita batasin itu adalah 50 panjangnya ada 50 kata, maksimum adalah 150. Saat ini seperti itu. Lalu bobot penilaian pada PDD UKT-PT. Jika sebelumnya bobot itu ditentukan pada PO, tetapi saat ini bobot ditentukan oleh Bapak Ibu DYS. Kira-kira berapa unsur pengajarannya, berapa unsur publikasi karya ilmiahnya, berapa unsur pengabdian pada masyarakat. Di mana total unsur penilaian adalah 100%. Di mana pada dan juga di mana pada masing-masing unsur minimum Bapak Ibu pilih pada masing-masing unsur minimum 10% dan maksimum adalah 80%. Boleh di pengajarannya 80%, yang lainnya 10%, boleh. Jika Bapak Ibu DYS yakin bahwa pengajar Bapak Ibu lebih baik daripada publikasi maupun pengabdian dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah upload RPS.
saat ini kita minta adalah dokumen. Silakan Bapak Ibu upload dokumen RPS-nya. Baiknya adalah dalam format PDF dan tidak boleh lebih dari 2 MB. Ketika sudah mengisikan PDD UKTPT, sudah mengisikan narasi mission statement-nya, lalu sudah menentukan bobot penilaian dan juga upload RPS, maka dokumen PDD UKTPT akan terbuka formnya. Dan Bapak Ibu masih bisa melakukan perubahan untuk narasi mission statement-nya, dokumen RPS, dan juga bobot penilaian sampai dilakukan validasi. Lalu selanjutnya isikan link pengajaran. Ketika sudah diisikan link pengajarannya, PSDPTU sudah bisa melakukan pengecekan link PDD UKTPT dan RPS. Lalu isikan penilaian publikasi karya dan juga pengabdian pada masyarakat. Jika sudah terisi semua, maka form validasi akan muncul di DYS, nanti diarahkan ke halaman validasi. Jika belum divalidasi oleh PSDPTU, maka dia akan berwarna kuning. Lalu di bagian penilaian dan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sudah memenuhi syarat, yaitu adalah minimum 150 kata, maka akan berwarna hijau. Jika berwarna merah, berarti masih kurang dari 150 kata. Dan ini Bapak Ibu DIS tidak bisa melakukan pengesahan atau validasi PDD UKTPT. Menunggu PSDPTU itu mengokekan RPS dan juga link PDD UKTPT-nya di bagian pengajaran. Jika sudah divalidasi oleh PSDPTU, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, baru bisa dilakukan konfirmasi validasi. Jika sudah, maka semua status akan tercentang dan menunggu perhitungan NPS. Lalu masuk ke perhitungan NPS oleh PSDPTU. Jika Bapak Ibu lolos di perhitungan NPS sesuai dengan syarat yang ada di PO Serdos, maka akan muncul di sini status lulusnya. Langkah terakhir, Bapak Ibu tinggal unduh format lembar pengesahan, lalu di print out lembar pengesahan tersebut dan ditandatangani oleh Bapak Ibu, lalu minta tantangan pimpinan, lalu dikumpulkan secara kolektif ke PSDPTU, karena PSDPTU yang akan meminta tanda tangan ke pimpinan perguruan tinggi biasanya, lalu di-scan dan di-upload ke sistem untuk diajukan. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan ke moderator. Silakan yang akan mengajukan pertanyaan tuh di Q&A, mungkin sudah ada, bisa dilihat Mas Mahendra. Di daftar pertanyaan juga sudah ada yang di dalam PowerPoint itu, Mas Mahendra bisa dilihat juga itu. Saya bantu bacakan dulu Bapak Mahendra. Oke. Untuk pertanyaan pertama, mohon izin bertanya Pak, saya ini dari LLDQ wilayah 11. Data dosen eligible dan data nominasi kapan yang munculnya di menu LLDQ, supaya kami bisa arahkan dan monitoring ke dosen-dosen di PTS kami. Terima kasih. Baik, malam ini kita akan buka untuk LLDQ. Saya lupa untuk membuka. Baik, terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, izin bertanya, jika PTS berubah nama di sister masih mengganti nama PTS lama, apakah harus berubah nama juga di sisternya? Terima kasih. Baik, saya ulang.
izin bertanya, jika PTS berubah nama, e-sister masih menggunakan nama PTS lama, apakah harus berubah nama juga di sisternya? Terima kasih. Baik, sisternya berbasiskan home base Bapak Ibu. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, jika perguruan tinggi adalah berubah nama, lalu diberikan kode PT yang baru, berarti sisternya harus diinstal juga PT yang lamanya agar bisa dilakukan klaim untuk pengajaran. Karena saat ini kita sedang melakukan request ke PDDIKI untuk menarik data pengajaran dari perguruan tinggi lama, tetapi dikarenakan satu hal dan lain sebagainya, mungkin fokusnya terpecah. Oleh karena itu tidak bisa diakomodir untuk gelombang ini. Jadi silahkan masih menggunakan cara lama, install sister yang lamanya, biar bisa diklaim untuk bagian pengajarannya. Baik. Sudah terjawab ya Bapak Ibu.